Selamat siang Bu Marni. Selamat siang Ibu Devita. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kabar saya sehat. Ya, Alhamdulillah. Bu Marni, pada siang hari ini Bu Marni akan melaksanakan kegiatan percakapan coaching. Iya. Nah, dalam kegiatan percakapan coaching, Bu Marni tentunya mempunyai rubrik penilaian ya Bu Marni. Iya. Rubrik penilaian apa yang Bu Marni akan disampaikan di siang ini? Ya, untuk rubrik penilaiannya saya akan menggunakan observasi, di mana nantinya di dalamnya itu ada mendengarkan aktif, ada mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga memberdayakan dari coaching. Seperti itu Ibu. Jadi ada 3 rubrik penilaiannya. Betul sekali. Yang meliputi dan mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching. Betul sekali Ibu. Yang kedua, pertanyaan saya, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Sumarni kembangkan? Untuk kompetensinya yang ingin saya kembangkan itu ada kemitraan. Ya, selain itu ada proses kreatif di dalam pelaksanaan praktek coaching, dan juga saya akan memaksimalkan potensi dari si coaching. Ya, berarti sama ya Bu, ada 3 ya. Yang pertama itu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan memaksimalkan dari potensi coaching tersebut. Betul sekali Ibu. Kira-kira kompetensi mana yang akan Bu Marni spesifikkan, yang ingin Bu Marni observasi? Yang ingin saya lakukan untuk bagian kompetensi secara spesifik, saya akan memaksimalkan potensi dari si coaching. Nah, dengan menggunakan pertanyaan berbobot, di mana nantinya saya akan mengajukan pertanyaan berbobot tersebut untuk memunculkan ide-ide dari si coaching. Ya. Yang terakhir tentunya indikator ketercapaian yang ingin Bu Marni kembangkan itu yang bagaimana? Yang ingin saya kembangkan untuk indikator ketercapaiannya itu adanya rencana aksi yang spesifik, adanya saya dapat mendorong ide dari si coaching, di mana nantinya saya akan memantik supaya si coaching itu dapat mengungkapkan ide-idenya sendiri. Terus pada saat dimintai berbagi, pada saat diminta saran berbagi pengalaman, seperti itu Ibu. Bagus sekali indikator yang ingin Bu Sumarni capai. Mudah-mudahan pada kegiatan siang hari ini akan berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Selamat siang Ibu Rohayati. Selamat siang Bu Sumarni. Seperti yang sudah diagendakan ya, pada hari ini kemarin kita sudah via WA, katanya kepingin obrolan dengan saya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik, sehat walafiat. Bagaimana perasaannya? Perasaannya saya sedang sedang punya masalah sebenarnya, makanya saya ingin ngobrol dengan Bu Sumarni gitu. Cuma nanti mohon maaf ya jika nanti waktunya tidak bisa lama. Mungkin percakapannya beberapa waktu, tetapi semoga nanti dapat membantu Ibu, seperti itu ya. Nah, sebetulnya apa sih yang akan kita bahas pada hari ini, atau agenda percakapan kita kali ini? Jadi begini Ibu, saya kan sekarang sedang mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini. Namun tugas pokok saya di sekolahan kan mengajar tentunya, dan ternyata juga saya mendapat tugas tambahan yang
apa ya, tidak cukup ringan, lumayan ya, menjadi operator Simda atau operator barang kayak ini membutuhkan waktu, tenaga dan juga pikiran yang harus ekstra kayak gitu. Jadi saya harus bisa menyeimbangkan itu semua, namun kadang ya belum bisa. Makanya hal ini membuat saya jadi kadang bingung, kadang juga merasa saya stuck seperti itu. Jadi ya kayak gitu, butuh ngobrol lah, butuh teman ngobrol. Oke, jadi kayak kalau saya tangkap ini Ibu sedang bingung sekali ya membagi waktu antara tugas utama sebagai pendidik tetapi mendapatkan tugas tambahan di mana semuanya harus berjalan seperti itu ya Ibu ya. Iya. Tetapi ketatar ya Bu ya. Iya benar sekali. Berdasarkan yang tadi Ibu ceritakan, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Tentunya ya saya ingin keluar dari masalah saya itu ya. Jadi setidaknya nanti ada 1-2 solusi yang bisa saya dapatkan sehingga nanti saya dalam menjalankan semuanya itu bisa tentunya berjalan dengan lancar sesuai dengan waktu atau deadline yang di dari sana kayak gitu ya deadline-nya, dan pekerjaannya ya bukan asal kayak gitu tapi ya benar-benar bisa betul kayak gitu Bu. Berarti nanti Ibu berharap ya setelah kita melakukan percakapan dapat menemukan solusi dari masalah yang Ibu hadapi. Seperti itu ya Bu ya? Betul sekali. Oke. Nah, kalau melihat situasi tadi, situasinya sepertinya sangat rumit ya, yang ada di dalam pikiran Ibu. Iya. Kalau misalnya nih menggunakan angka antara angka 1 sampai 10, kira-kira Ibu itu berada di posisi angka berapa? Kalau menurut saya sih karena memang ini apa ya, dibilang berat ya seperti itu ya, jadinya kira-kira di angka 5 lah gitu. Masih jauh. Masih di angka 5. Kenapa berpikir di angka 5? Ya karena apa ya, yang pertama murid di kelas saya itu kelas gemuk. Awalnya saat guru belum mutasi itu masih paralel, masih 2 kelas. Namun setelah guru tersebut pindah itu jadi 1. Jadi 1 dan hanya saya sebagai gurunya itu 43 anak. Wow. Jadi ya dalam mengajar, mengevaluasi dan sebagainya, mengkondisikan kelas tentunya kan saya juga luar biasa kalau menurut saya kayak gitu. Jadi benar-benar membutuhkan ekstra tenaga dan juga pikiran saya bagaimana mengkondisikan kelas. Yang berikutnya adalah ternyata saat ini itu pekerjaan saya sebagai operator Simda itu seolah-olah tugas itu tidak ada henti-hentinya. Yang satu sudah selesai, muncul lagi ada ada WA atau apa itu, ada surat edaran bahwa saya harus segera menyelesaikan ini, dan itu waktunya tidak lama, kadang hanya hitungan hari, 3 hari paling lama itu, kadang malah nggak sampai 1 minggu itu harus sudah selesai. Jadi itu yang Simdanya. Terus yang berikutnya untuk tugas sebagai guru penggerak ini juga kan alurnya yang di LMS seperti itu ya, sangat banyak, kita harus benar fokus pikiran, juga harus jaga kesehatan tentunya untuk membagi itu semuanya. Dan ini juga tugasnya benar-benar membuat saya itu kalau menurut saya itu ini sangat berbobot kayak gitu, tugas CGP dan ada deadline juga. Maka saya harus bagaimana ini, apakah saya harus berhenti atau saya harus meneruskan semua itu dengan baik seperti itu Bu. Oke, itu tadi situasinya seperti itu ya Bu ya.
sebetulnya situasi yang diinginkan sama ibu itu seperti apa? Saya menginginkan situasi yang semuanya seimbang lah kalau menurut saya. Jadi jikalau saya mempunyai tugas tambahan, saya bisa profesional atau saya bisa fokus dalam pekerjaan itu, sehingga nanti juga hasil pekerjaan saya itu betul. Jadi tidak terlalu banyak harus sebentar-bentar harus di situ. Saya tidak ingin seperti itu. Ya, Itu kan situasi yang diharapkan. ya. Sebetulnya tanpa ibu sadari, ibu itu memiliki kekuatan loh. Ibu itu memiliki modal. Coba kira-kira modal apa yang ibu miliki untuk mengatasi masalah ibu? Setiap orang itu pasti memiliki kekuatan tanpa kita sadari. Coba ibu berpikir sejenak, boleh tarik nafas. Modal apa yang sudah dimiliki pada diri ibu sendiri? Kalau menurut saya sih, saya memiliki modal yang jelas, kemauan dari dalam diri saya untuk selalu belajar dan belajar. Kalau misalnya mengerjakan tugas tidak bisa, ya otomatis kemauan belajar saya itu kuat. Ya entah itu bagaimana caranya, mungkin bisa saya bertanya dengan rekan sejawat, atau misalnya dengan teman bersama CGP, ataupun ya dari yang rekan ada di sekolahan. Selain itu juga saya mempunyai kekuatan, saya IT ya, bukan ahli tapi ya saya bisa kayak gitu, dan saya mempunyai diberi kepercayaan tentunya oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengemban itu semua. Gitu. Berarti punya kan? Tanpa ibu sadari, berarti sebetulnya sudah memiliki kekuatan. Nah, dari kekuatan yang ibu miliki untuk menghadapi masalah yang sedang ibu hadapi, kira-kira rencana aksinya ini ada gagasan apa itu untuk menyelesaikan masalah ibu? Saya harus memanajemen diri saya dulu, memanajemen waktu, memanajemen pikiran saya, emosi saya, agar semuanya itu terkelola dengan baik. Dalam artian saya bisa fokus konsentrasi pada pekerjaan yang sedang saya hadapi. Jadi saya sedang bekerja ini, tapi pikiran saya kemana-mana. Jadi yang pertama, saya ingin fokus atau profesional dalam pekerjaan itu. Yang kedua, saya ingin membuat skala prioritas. Jadi kegiatan mana dulu nih yang harus saya selesaikan, deadline mana dulu nih yang harus saya pentingkan. Yang selanjutnya adalah saya juga ingin berbagi dengan Bapak Kepala Sekolah saya tentunya, agar beliau itu, ini bukan minta keringanan atau apa, tapi sebenarnya ya hanya sekedar agar Bapak Kepala Sekolah itu tahu dengan kegiatan saya yang seperti ini, yang menurut saya itu kadang ya berat kayak gitu. Dan saya juga inginlah kolaborasi dengan rekan sejawat saya agar apa yang bisa mereka bantu kayak gitu untuk saya. Ya, ini kan tadi rencana ya. Nah, berarti untuk mencapai rencana tersebut, apa yang harus dipersiapkan oleh ibu untuk merealisasikan rencana ibu? Yang harus saya siapkan tentunya ya, saya harus membuat daftar dulu. Daftar tadi itu yang saya rencanakan itu daftar prioritas ya, agar saya itu tahu kegiatan apa saja sih yang lagi mau deadline dulu kayak gitu. Jadi yang kedua, saya harus membuat kolaborasi, berarti saya harus ada waktu membuat kesepakatan dengan teman
bisa dengan ngobrol lah atau apa kayak gitu. Jadi ya seperti itu. Sudah atau masih ada lagi? Apa ya, kalau misalnya dengan kepala sekolah ya saya akan, berarti ini secara resmi ya, kalau dengan kepala sekolah ya saya akan meminta waktu beliau, saya sampaikan permasalahan saya, apa saja ini yang sedang harus diburu-buru kayak gitu. Jadi harus fokus kayak gitu. Waktu yang baik tentunya. Oke, paham. Nah, berarti ini, jadi apa lagi yang akan dilakukan sama ibu setelah tadi menentukan rencana? Ada tadi rencana menyampaikan kepala sekolah. Kira-kira ini berarti kapan ini ibu akan mulai melaksanakan? Ya karena apa ya, tugasnya kan memang tadi saya sudah sampaikan, seolah-olah itu tidak ada hentinya ya. Satu datang sudah selesai, ada tugas lagi kayak gitu, dan ya itu tidak ada berhentinya. Maka saya rencanakan ini untuk secepatnya agar semua berjalan dengan lancar, harus secepatnya kayak gitu. Siapa saja yang perlu dihubungi menurut ibu? Ya tentunya tadi kepala sekolah ya, dan rekan sejawat saya kayak gitu, agar ya bismillah semua kita berkolaborasi dengan baik agar berjalan dengan lancar. Jadi nanti yang perlu dimintai dukungan tadi oleh kepala sekolah, rekan sejawat, supaya semuanya berjalan seperti itu ya Bu. Ya betul. Oke, berarti tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol nih, sudah panjang lebar tanpa ibu sadari. Tadi sudah dapat mengidentifikasi masalahnya, ibu sudah dapat membuat rencana aksi dan bertanggung jawab akan melaksanakannya, berkolaborasi dengan kepala sekolah. Kesimpulan dari percakapan kita pada hari ini bagaimana menurut ibu? Jadi setelah permasalahan yang tadi saya sampaikan ya seperti itu, nah dari pembicaraan ini saya jadi tahu apa saja ya kira-kira yang akan saya lakukan yang harus secepatnya ini tadi. Jadi ada solusi-solusi seperti itu. Saya harus bisa fokus terhadap pekerjaan saya dan membuat skala prioritas, dan juga harus manajemen waktunya harus pintar-pintar dan berkolaborasi juga dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Alhamdulillah ya, berarti sesuai yang tadi awal kita bicarakan, tujuan dari percakapan kita tercapai ya Bu ya. Ibu sudah dapat menemukan solusi ya, tanpa ibu sadari ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang ibu hadapi. Alhamdulillah ya Bu ya. Berarti ini apa yang menjadi gagasan baru atau pengetahuan baru dari sesi ini? Ya, yang jelas ya kita sebagai guru yang diberi tugas tambahan itu memang karena sudah dipercaya tentunya oleh kepala sekolah, kita diberi kepercayaan bahwa kita ternyata mungkin bisa manajemen waktu dengan baik. Jadi ini adalah satu hal yang positif yang membuat saya, ini adalah tantangan bagaimana saya bisa semua kegiatan berjalan dengan baik, tanpa saya sadari ini adalah mendidik saya mungkin yang menjadi orang yang lebih disiplin, lebih bisa manage waktu dengan baik seperti itu. Alhamdulillah. Tadi kan disampaikan rencana akan secepatnya ya. Nanti saya tunggu nih kabar baiknya. Berarti ya sekitar, kalau misalnya sekitar 1 minggu ke depan kita bisa
ngobrol lagi, saya akan memantau ya. Jadi apa yang sudah kita obrolkan ini sudah Ibu benar-benar laksanakan atau belum, sama tingkat keberhasilannya itu apakah sudah berhasil apa belum. Nanti saya tunggu kabar baiknya. Mungkin sekitar 1 minggu lagi. Ya, semoga dalam minggu ini semua sudah berjalan dengan baik dan rencana saya berarti bisa direalisasikan. Seperti itu. Oke ya, alhamdulillah ya Bu ya. Ya, sekian ya Bu ya untuk percakapan kita pada siang hari ini. Semoga Ibu dapat melaksanakan hal. Tetap semangat Ibu. Iya, harus semangat. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Selamat siang Ibu. Iya, selamat siang. Tadi Bu Sumarni sudah melakukan percakapan coaching dengan Rohayati. Nah, sekarang saya akan bertanya Bu Sumarni, apa yang sudah dilakukan oleh Bu Sumarni? Apakah indikator yang Bu Sumarni ingin sudah tercapai semua? Menurut saya untuk indikatornya sudah tercapai Bu, karena tadi indikator saya kan akan memberdayakan coach dengan pertanyaan berbobot. Nah, di mana tadi saya sudah mengajukan pertanyaan berbobot terhadap coach, dan alhamdulillah si coach yang awalnya tadi itu masih bingung, terus situasi yang katanya masih sangat runyam, setelah saya ajukan pertanyaan berbobot, beliau Bu Rohayati akhirnya memiliki pandangan, memiliki rencana aksi, dan memiliki ide-ide baru sehingga dapat menyelesaikan masalah tersebut. Iya, dari pengamatan saya akan menyampaikan dari rubrik penilaian yang Bu Marni laksanakan dengan pertama mendengar aktif ya Bu Sumarni. Di sini Bu Sumarni sudah bagus sekali dan luar biasa dalam mendengarkan permasalahan yang Bu Rohayati sampaikan, dan Bu Sumarni dapat menangkap emosi dari Bu Rohayati. Dari pertanyaan berbobot juga Bu Sumarni selalu mengajukan pertanyaan terbuka, sehingga Bu Rohayati itu masih tidak sadar bahwa Bu Rohayati itu sedang diberi pertanyaan yang berbobot oleh Bu Sumarni, sehingga Bu Rohayati dapat terpancing mendapatkan ide-ide solusi-solusi dari permasalahan Bu Rohayati sendiri. Dan dari memberdayakan coach tentunya Bu Sumarni sudah terlihat dan bagus membantu membuat rencana dari pertanyaan-pertanyaan tadi, sehingga Bu Rohayati dapat membuat rencana aksi yang spesifik, mendorong ide-ide yang Bu Rohayati sampaikan pada saat diminta saran dan berbagi pengalaman. Dalam kegiatan percakapan coaching siang hari ini, Bu Sumarni tentunya sudah sesuai dengan alur tirta, di mana di alur tirta itu ada tujuan percakapan, ada identifikasi masalah, ada rencana aksi, dan tentunya tanggung jawab kesimpulan. Satu lagi pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Sumarni, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Sumarni berdasarkan hasil melakukan kegiatan siang hari ini? Untuk kompetensi yang ingin saya tingkatkan, ini pertanyaan berbobot Ibu. Gimana tadi saya sudah melaksanakan, saya sudah dapat memantik si coach untuk mengeluarkan ide-idenya, menemukan masalahnya dan menemukan solusi dari permasalahannya. Tapi saya ingin menggali lebih dalam. Saya kepingin belajar lebih maksimal supaya nanti di dalam saya mengajukan pertanyaan berbobot lebih berkualitas, seperti itu Ibu. Ya, bagus sekali Bu Sumarni. Nah, mungkin dari saya untuk kegiatan siang hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan siang hari ini bermanfaat bagi kita semua, menambah ilmu, dapat terlaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Marni dan Bu Rohayati. Selamat siang Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu David. Terima kasih Ibu Rohayati.